Kita tiba juga. Kalian tenanglah. Baguslah kau sudah tiba. Pokoknya ada yang mau kubicarakan. Aku mendengarkanmu. Siddhartha menemui raja yang mengatakan jika klan Satya hanya akan ia jadikan budak. Dari sana, Siddhartha dengan hati ulas asihnya ia pun mau menjadi budak Paduka dan mau membantu mengobati kegelisahan hati Paduka. Kini setelah 12 hari 12 malam diketahuilah bahwa penyebab kegelisahan hati Paduka adalah dari lonceng ungu yang ia gunakan. Kini ia pun mulai sadar lalu membuka lonceng tersebut dan meminta maaf pada semua rakyat yang telah ia jahati. Setelah itu ia pun pergi ke makam ibunya yang telah ia bunuh untuk meminta maaf. Mendengar cerita tersebut, Biksu Tong pun meminta agar Dewi Kuan Yin menghukumnya saja karena ia tak mampu mendidik Gokong. Namun menurut Dewi ini bukanlah salah mereka, melainkan bawaan dari lonceng ungu itu sendiri. Patkai berusaha merayu Gokong agar mau membukanya dan kini Gokong pun mulai sadar lalu ia dengan sukarela melepaskan lonceng ungu tersebut. Harus jadi pelajaran. Aku akan membawanya pergi. Kini Gokong beserta rombongan pun mulai melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan terlihat siluman landak menghampiri mereka sambil membawa pelindung landaknya. Tunggu dulu. Ia mengatakan bahwa pelindung itu akan dihadiahkan pada mereka sebagai ucapan terima kasih karena kini dirinya sudah tidak memerlukannya. Karena suaminya lah yang akan melindunginya. Wuching pun menolak secara halus namun terlihat dari matanya jika Wuching menyukai Nona Landak dan hal ini menjadi olokan dari Patkai pada adiknya yang kini sedang kasmaran. Tidak rela ya? Tak usah pura-pura. Ketika sedang istirahat, Gokong beserta ketiga adiknya mulai bermimpi jika mereka sudah tiba di Kuileyin dan berhasil mendapatkan kitab suci. Setelah terbangun, mereka pun bahagia karena di seberang danau terlihat Kuileyin. Akhirnya kita tiba juga. Kalian tenanglah, bukanlah Kuileyin asli. Ternyata itu hanyalah ilusi dan bukan kuil asli. Menurut gurunya hal itu bisa terjadi karena keinginan mereka yang begitu kuat untuk segera sampai di barat. Sehingga muncullah ilusi tersebut. Biksu Tong pun mengajak murid-muridnya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Ayo jalan lagi. Akibat ilusi tersebut, Patkai pun mogok makan lalu mereka bertiga mulai menghitung rintangan yang sudah dilalui dan menurut Patkai berdasarkan catatannya, mereka sudah melewati semua rintangan juga kesulitan. Dan ia mengira bahwa Buddha Rulai mulai bermain curang. Buddha Rulai main curang. Sudahlah, aku tak percaya padamu. Baiklah. Gokong nggak Patkai. Gokong tak percaya pada apa yang Patkai katakan lalu ia menanyakan pada Wuching dan jawaban Wuching adalah tinggal satu rintangan lagi. Untuk genap menjadi 33 rintangan dan 99 kesulitan. Kakakmu ini sangat terkenal, sudah pas. Kini Gokong mulai berhayal tentang hadiah yang akan diberikan Buddha Rulai jika mereka telah berhasil mendapatkan kitab suci. Lantas kau ingin diberi hadiah apa oleh Buddha Rulai? Menurut mereka akan banyak sastrawan yang mencatat juga mengabadikan sejarah perjalanan panjang mereka. Patkai pun bertanya pada Gokong terkait hadiah yang ia inginkan dari Buddha Rulai. Buddha perang! Ternyata yang Gokong inginkan hanyalah diangkat menjadi budak perang karena ia ingin dicarikan lawan yang seimbang agar ia bisa berkelahi sepuasnya. Mengapa tangan Anda digoyang-goyang? Bukan begitu. Aku ingin mencari lawan tanding. Di hadapan para siluman yang ia sadarkan, Buddha Sakti atau Gokong mengatakan jika ia ingin mencari lawan tanding lalu mengajak mereka untuk berkelahi. Jangan. Setelah Gokong kini giliran Patkai di mana berharap ia diangkat menjadi Buddha gembira yang selamanya dikelilingi wanita cantik. Buddha gembira. Adik-can, kita ke sana dingin menangkap kupu-kupu. Napas kakak bau sekali. Pantas saja, tanganmu kasar sekali. Kamu tak berguna, babi gendit. Dan kini Gokong bertanya pada Wuching terkait apa yang ia inginkan jika berhasil mendapatkan kitab suci. Wuching pun mengatakan jika selama ini ia sangat tolol akibat kecerdasannya sudah diambil. Dan nanti ia berharap ingin diangkat menjadi Buddha cerdas. Akan menjadi Buddha cerdas. Nanti kalau bertemu Buddha Rulai. Bukan. Jangan keburu senang dulu. Karena masing-masing dari mereka sudah tak sabar ingin meminta hadiah pada Buddha Rulai, Gokong pun berencana terbang menemui Buddha Rulai. Dan ia berpesan agar hal ini tidak diketahui oleh gurunya. Iya, Ayo cepat. pergi sana.
Di Kwileyin sendiri, Buddha Rulai mengatakan pada pengikutnya bahwa mereka akan segera tiba. Namun tidak dengan Biksu Tong. Tak lama kemudian datanglah Gokong dan para pengikut Buddha Rulai menanyakan kemanakah gurunya. Lalu Gokong mengatakan bahwa mereka belum saatnya tiba, namun ia sengaja mendahului karena ada pertanyaan yang akan ia ajukan pada Buddha Rulai. Beginilah ceritanya. Aku mendengarkanmu. Aku punya pertanyaan titipan dari kalian. Tidak sabar menungguku ya. Sang Buddha itu sebenarnya... Setelah kembali, Gokong pun mengatakan kabar gembira ini pada kedua adiknya, di mana permintaannya disetujui Sang Buddha, dan hal ini membuat mereka semua bergembira. Berarti aku bisa setiap hari bersenang-senang dengan... Kakak, aku bagaimana? Akan mengangkatmu menjadi Buddha cerdas. Dalam kegembiraan mereka, datanglah Biksu Tong yang heran melihatnya. Gokong pun beralasan jika mereka mengingat saat-saat menghajar siluman yang membuat mereka sangat senang. Dengan penuh semangat, Patkai pun mengajak gurunya segera pergi untuk melanjutkan perjalanan. Asik, ayo. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan kedatangan kakek kura-kura yang mengundang mereka di acara ulang tahun Raja Naga. Gokong pun menolaknya karena mereka sedang dalam misi ke barat. Namun karena kura-kura pernah menolong mereka, akhirnya Biksu Tong pun mengajak muridnya memenuhi undangan Raja Naga Laut Timur. Rupanya naga laut merupakan dewa yang suka bersenang-senang juga main wanita. Dan sifat inilah yang paling Gokong benci. Raja Naga memiliki 3 orang adik yang masing-masing memimpin laut di setiap wilayah. Namun sebenarnya mereka tidak akur dan hanya terlihat manis jika bertemu. Sedangkan di belakang semuanya tak ada yang kompak. Dan hari ini mereka berkumpul hanya untuk memainkan gengsi untuk unjuk kekuatan. Juga memamerkan koleksi berharganya masing-masing. Ketiga adik Raja Naga yang menyayangkan jika acara ini tak ada satu dewa pun yang hadir. Hal ini sengaja mereka katakan guna merendahkan kakaknya. Raja Naga pun mengatakan jika hari ini akan ada tamu agung yang datang, bahkan bisa melebihi para dewa. Dan yang ia maksud adalah Biksu Tong beserta ketiga muridnya. Siapa yang kau maksud? Banyak tamu agung yang kau maksud adalah kura-kura. Ketika Gokong datang, ia pun langsung pamit karena hanya akan datang. Namun Raja Naga mengatakan agar mereka tetap di sana dulu karena acaranya belum dimulai. Akhirnya Gokong pun diam karena ini adalah perintah gurunya. Tidak usah. Kami Kak Gokong sekarang mau pergi. Silakan. Paduka hamba siapkan jamuan. Raja Naga sendiri mulai saling mengompori bersama adik-adiknya, di mana mereka akan memamerkan mustika yang mereka miliki dan menunjukkan pada para tamu tentang mustika siapa yang paling hebat. Dan kini Raja Naga keluarkan cermin ajaib pembuka rahasia seseorang, di mana menurutnya jika seseorang dihadapkan pada cermin ajaib maka akan mengatakan isi hatinya. Ia pun meminta adiknya untuk mengetes, namun mereka semua tidak mau. Sampai akhirnya ia hadapkan cermin itu pada Sun Gokong. Hari ini aku sedang tidak ingin bercermin. Adik, ayo coba. Tidak. Bagaimana ini? Kau menghambat perjalanan kami ke barat, kau tahu tidak? Setelah kakaknya merasa malu dikatai oleh Gokong, kini adik keduanya yang akan memamerkan benda pusaka miliknya yang berupa kotak yang bernama kotak sinar bulan, yang mampu membawa siapa saja ke masa lalu ataupun masa depan. Patkai pun berkata dengan sinis bahwa benda tersebut tidak aneh karena di kahyangan pun ada yang namanya roda waktu. Di kayangan juga ada roda waktu. Coba lihat. Jangan. Di kayangan juga ada benda seperti itu. Kini adik ketiganya mulai maju sambil menunjukkan sebuah batu bernama batu 7 emosi 6 nafsu. Di mana dengan batu tersebut ia bisa menguasai nafsu seseorang dan menghilangkan sifat aslinya. Ia meminta Biksu Tong mencobanya, namun Gokong melarangnya dan menyuruh Raja Naga membuang batu yang berbau siluman tersebut. Kalau jadi kau, kubuang saja. Kau sendiri punya apa? Dan adik bungsu Raja Naga mulai maju sambil memegang sebuah batu ajaib miliknya, yang disangka Patkai adalah biji suuk. Namun Raja Naga menjatuhkan batu tersebut dan tiba-tiba dari batu itu keluarlah seseorang. Patkai beserta Raja Naga Wolohok melihat yang keluar adalah wanita cantik. Beda dengan Gokong yang langsung maju untuk menghajar siluman ular atau ratu siluman. Namun ia dihentikan oleh gurunya dan Gokong pun mengingatkan Raja Naga agar hati-hati karena ratu siluman akan mencelakai mereka semua. Dan kini ia pun mengajak gurunya segera pergi dari sana. Kami mohon pamit. Coba ku cium sekali lagi. Setelah Gokong pergi, Raja Naga tertua mengajak adiknya tinggal lebih lama dengan tujuan ia bisa lebih lama dengan wanita tersebut. Tidak akan buru-buru pergi, bukan? Iya, benar.
Paduka. Ternyata Ratu Siluman sengaja berada di sana guna memecah belah 4 Raja Naga. Karena jika mereka bersatu maka ia tak akan sanggup mengalahkan mereka. Dan saat mereka bertikai, ia pun akan mengambil ketiga pusaka milik mereka untuk menghadapi Gokong sebagai aksi balas dendam. Karena Gokonglah yang telah membunuh Keratumpai, yang merupakan kekasih sejatinya. Aku akan pelan-pelan memisahkan mereka, musnahkan Sun Gokong. Dalam perjalanannya, Gokong melihat banyak masyarakat pergi terburu-buru. Setelah kaitannya ternyata mereka akan pergi sembahyang untuk 6 dewa. Gokong pun heran siapa itu 6 dewa. Karena ada juga 8 dewa bukan 6 dewa. Akhirnya ia pun berencana ke sana guna melihat siapakah sebenarnya 6 dewa tersebut. Bagaimana? Kita lihat ke sana. Kurang ajar, tak usah sembahyang lagi. Mereka semua siluman. Datang. Ayo cepat lari. Rupanya 6 dewa yang mereka maksud adalah En-En, Bibian, siluman gajah, siluman singa, siluman beruang, dan siluman tengkorak putih. Mereka sengaja menamai 6 dewa agar masyarakat mudah mengingatnya. Tujuan mereka berbuat baik agar dilihat yang di atas dan mengangkat mereka menjadi dewa. Setelah lama menjadi siluman yang sangat membosankan. Gokong pun bingung menjelaskannya karena cara yang mereka lakukan sangatlah salah. Aku saja yang benar menyedihkan. Kau benar-benar jahat. Apa maksudmu? Susah menghadapi kalian, aku pergi saja. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Kalian lebih Biksu Tong yang berhati ulas asih, ia pun bahagia meskipun memang cara yang mereka lakukan adalah salah. Lalu ia mulai memberikan mereka pemahaman tentang agama Buddha. Amitabha, pelajari secara perlahan-lahan. Sementara Gokong juga Patkai kini asik berlatih menjadi Buddha. Tak lama kemudian En-En keluar karena jenuh menerima ceramah Biksu Tong yang tak kunjung usai. Menurut Gokong setidaknya butuh waktu 7 tahun untuk belajar, bahkan ada yang seumur hidup belajar namun belum juga memahaminya. Mengetahui prosesnya sangat lama, Bibian pun merayu Gokong agar mencari jalan keluar tercepat, supaya mereka tidak lagi jadi siluman. Gokong pun mengatakan bahwa nanti ia akan mengusulkan pada Buddha Rulai. Dengan syarat mereka tak boleh mengatakan pada gurunya termasuk pada siluman yang lain. Namun ternyata semuanya mendengar apa yang Gokong janjikan. Tapi jangan mimpi langsung jadi bodhisatwa ya. Jangan beritahu guruku ya. Nanti Kami mendengar apa katamu. Itu dia. Biksu Tong pun menasihati Gokong lalu ia mengatakan pada semuanya bahwa dirinya tidak sanggup memohon pada Buddha Rulai untuk mengangkat mereka menjadi Buddha ataupun menjadi dewa. Lalu ia katakan jika belajar agama haruslah sedikit demi sedikit, jangan mau instan dan segera menjadi Buddha. Kalian paham semuanya? ayo jalan. Setelah semuanya paham, Biksu Tong pun mengajak Gokong melanjutkan perjalanannya. Di sela-sela istirahat, Gokong beserta ketiga adiknya membahas masalah En-En dan kawan-kawannya. Yang mau instan masuk nirwana juga menjadi dewa, sedangkan mereka saja harus berjalan lama dengan penuh perjuangan. Patkai pun bingung kenapa semua orang ingin menjadi Buddha. Lalu mereka memutuskan untuk bertanya pada gurunya terkait apa itu enaknya menjadi Buddha. Bukan kau tapi aku. Aku dengan siapa? Sebenarnya apa enaknya? Pasti ada untungnya. Untuk kau beli, ayo.